Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita hadirkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk hadir dalam acara pengibasan praktik baik 7 jurus guru hebat. Sholawat berangkatkan salam, marilah kita hadirkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kemudian adanya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Nurleni Simbolon SPD selaku fasilitator dari BPGTK. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Serampa, yang dalam hal ini mohon maaf Bu ya, ada urusan di luar ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru, staf pegawai dari SMK Negeri 2 Serampa yang telah hadir di ruangan ini. Adapun maksud dan tujuan dalam kegiatan ini adalah dalam rangka pengimbasan praktik baik 7 jurus guru hebat, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh rekan kita yaitu Ibu Yunita Rizky SPD. Yang sama kita ketahui bahwasannya beberapa waktu yang lalu Ibu Yunita Rizky telah mengikuti diklat di Kisaran. Jadi dalam tahapan diklat di sini, Ibu Yunita Rizky berkewajiban melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat dalam hal ini ya. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu, dan dikarenakan Ibu Nurleni juga ada urusan, maka langsung saja ke intinya, yaitu pengimbasan praktik baik 7 jurus guru hebat yang akan dibawakan oleh Ibu Yunita Rizky SPD. Jadi setelah nanti materi selesai dibawakan oleh Ibu Yunita Rizky, kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan kepada Ibu Yunita Rizky. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Yunita Rizky waktu dan tempatnya. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start my brain dumping everything I need to get done in a list view. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Meskipun hanya sedikit, tapi kita tetap harus semangat. Semangat pagi. Meskipun siang, tapi semangat kita harus tetap dari pagi ya Bapak Ibu. Semangat pagi. Luar biasa. Pagi luar biasa. Oke, izinkan saya di sini menyampaikan hasil dari diklat yang saya lakukan kemarin selama 4 hari 3 malam di Asahan. Di sini saya akan menyampaikan 7 jurus guru hebat, tapi karena mengingat waktu kita yang singkat, saya hanya menyampaikan 1 jurus saja. Dan di sini saya tidak ada maksud menggurui ataupun melampaui Bapak Ibu guru sekalian. Saya hanya ingin berbagi pengalaman,
sharing apa yang sudah saya dapatkan dari diklat saya tersebut. Sebelumnya saya akan melakukan ice breaking agar kita lebih semangat. Tapi ice breakingnya di sini kita akan bernyanyi lagu 7 Jurus BK Hebat. Saya ingin Bapak Ibu semua berdiri dan bernyanyi semuanya ya Bapak Ibu, dan melakukan gerakan yang saya akan contohkan nanti di bagian kenali potensi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau bernyanyi bersama-sama dengan lagu 7 Jurus BK Hebat. Dan yang pertama di sini saya akan menyampaikan tentang kenali potensi. Yang pertama itu adalah aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Di sini saya akan menggunakan metode yang namanya metode ARKA. Ada 4 metode. Metode yang pertama adalah aktivitas, nanti akan kita lakukan. Setelah melakukan aktivitas, kita akan melakukan refleksi. Refleksi dari aktivitas kita tersebut. Dan selanjutnya, itu adalah konsep, di mana saya akan menjelaskan apa sih kenali potensi tersebut.
Dan selanjutnya adalah aplikasi, yaitu Bapak Ibu akan melakukan aplikasi yang saya ajukan kepada Bapak Ibu. Oke, ini adalah contoh aktivitas pertama. Bisa dibuka gawainya Bapak Ibu atau handphonenya yang sudah aktif dengan paketnya. Memiliki paket semua kan Bapak Ibu? Oke. Lalu langkah pertama adalah dibuka Google-nya Bapak Ibu. Kita akan melakukan tes gaya belajar. Sudah? Boleh diketik di situ Bapak Ibu akupintar.id. Ya. Sudah muncul? Ya Pak, ya itu Pak. Yang atas Bapak Ibu tes kemampuan. Ada? Sudah muncul Bapak Ibu? Belum? Tes kemampuan. Tes kemampuan, boleh diklik tes kemampuan Bapak Ibu. Maklum Bapak Ibu, aplikasi gratis. Oke, udah ada yang nggak bisa Bapak Ibu? Sudah? Bisa diklik di bagian tes gaya belajar. Tes gaya belajar ada yang lebih singkat. Tes gaya belajar. Sudah? Nggak bisa? Iya Bu, kalau sudah keluar dia klik ikuti tes sekarang. Boleh diikuti tesnya. Meskipun kita sudah menjadi seorang guru, ibaratkanlah kita seorang siswa yang belum tahu apa sih gaya belajar saya. Ya, mulai sekarang. Dimulai sekarang ya Bapak Ibu. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nanti di akhir kita akan menemukan gaya belajar apa yang sesuai dengan kita. Di situ ada 3 bagian. Di setiap bagiannya ada kurang lebih sepertinya 8 pertanyaan atau lebih. Nah, itu diisi sesuai dengan Bapak Ibu. Jangan tanya teman-temannya, sesuai kepribadiannya Bapak Ibu. Iya Pak, ikuti tesnya sekarang.
Boleh dikerjakan, dibaca sesuai dengan kemampuannya Bapak Ibu. Tes gaya belajar. Di situ nanti akan tahu kita itu kinestetika, visualka, sudah ada yang keluar hasilnya Bapak Ibu. Oh, nanti bilang tenang. Sini tunggu deh, Bu. Sudah selesai Bapak Ibu. 12. Minta 12. Sudah selesai Bapak Ibu. Sudah ada yang selesai Bapak Ibu di tes gaya belajar.
Sudah? Sudah semua ya Bapak Ibu? Punya Mem Silmi apa nih? Visual. Punya Bapak? Kinestetik, suka bergerak ya Pak ya? Iya, orang teknik suka bergerak. Sudah? Setelah selesai kita mengerjakan, kita akan melakukan refleksi Bapak Ibu. Ini refleksi yang pertama. Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen? Saya ingin minta satu orang nih maju ke depan untuk menyampaikan refleksinya. Boleh untuk Pak Rahim. Terima kasih kepada Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya diberi waktu kesempatan untuk refleksi ya. Refleksi yang saya dapatkan hasil dari kegiatan tadi ya. Itu banyak yang saya dapat. Yang pertama ternyata banyak untuk mencapai atau mengenali potensi ya seseorang, baik itu terhadap saya sendiri atau sebagai guru atau siswa. Kalau di sini saya bilang arti kebutuhan belajar yang menyelesaikan kebutuhan belajar siswa, pemetaan. Jadi dari sini kita banyak dapatkan bukan hanya dari satu sisi, tapi dari sisi lain. Yang seperti saya dengar tadi dari Bu Sulmi itu tentang hasilnya adalah visual, saya sendiri itu kinestetik auditori atau auditory kinestetik. Jadi banyak yang saya dapatkan, ternyata banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengenali potensi diri kita, anak didik kita ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan refleksi hari ini. Terima kasih kepada Bu Yunita. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Pak Rahim. Oke, yang terakhir, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasilnya? Boleh satu orang? Mem Silmi. Yang ketiga Mem Silmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkannya. Baik, setelah yang kita lakukan tadi mengetahui dari gaya belajar ya mungkin untuk siswa atau murid, maka mungkin saya akan memanfaatkan hal ini untuk membuat kegiatan proses pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi gaya visual yang dimiliki masing-masing murid tersebut. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk memahami materi yang saya sampaikan di dalam proses pembelajaran apabila sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin kalau ada yang seperti saya sama gayanya visual, saya akan membuat materi pembelajaran berdasarkan mungkin ada perbanyak gambarnya atau tulisannya. Kalau yang kinestetik seperti Pak Rahim, mungkin saya akan membuat pembelajaran yang membuat mereka bergerak dalam memahami materi tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mem Silmi. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Jadi kenali potensi itu sangat penting untuk memulai pembelajaran ya Bapak Ibu. Biasanya dilakukan di awal semester sebelum ajaran baru. Kita sudah melakukan potensi gaya belajar terhadap siswa tadi. Jadi kita bisa mengetahui nih dari akupintar.id untuk Bapak Ibu bisa mengetahui peserta didiknya ini ada di kelompok mana, kinestetika, visualkah, atau audiovisual kah? Jadi kita nggak salah kasih mereka materi, nggak salah kita memberikan metode pembelajaran. Kadang kan ada anak-anak yang nggak suka ya mendengarkan penjelasan dari guru panjang lebar. Mereka lebih suka mind mapping, mereka lebih suka melihat video. Nah itu adalah suatu kreativitas yang sekarang harusnya dikembangkan oleh semua guru. Caranya
akupintar.id. Nah, di situ kita bisa mengaksesnya secara gratis. Tapi memang dengan mengaksesnya nggak bisa sekaligus semua ya, namanya kita pakai yang gratis. Jadi bisa menunggu 1 menit karena yang lain bisa menggunakan. Dari situ kita bisa mengetahui gaya belajar anak-anak kita, anak-anak peserta didik kita. Apa-apa aja nih gaya belajar mereka agar mereka nggak monoton di kelas. Nah, dari gambar tersebut ada yang bisa menerangkan apa maksudnya? Ada yang bisa menerangkan? Bapak Ibu, nggak nampak? Ada yang bisa menerangkan? Ada. Di sana telah dikumpulkan berbagai jenis hewan dan kemudian Bapak yang duduk di kursi mengatakan untuk ujian atau seleksi yang adil, supaya adil, semuanya harus mengambil ujian yang sama, yaitu memanjat pohon. Memanjat pohon. Oke. Itu artinya ya, Mem? Itu artinya. Jadi, di sini kan hewannya berbeda-beda ya, Bapak Ibu. Ibaratkanlah dia adalah siswa kita yang berbeda-beda karakternya, tapi disuruh memanjat pohon semua. Apakah bisa hewan-hewan ini memanjat pohon semua, Bapak Ibu? Tidak. Apakah bisa? Tidak. Tidak bisa. Begitulah siswa kita, Bapak Ibu. Tidak semuanya bisa mendengarkan Bapak Ibu dengan diam, patuh. Tidak semua bisa seperti itu, Bapak Ibu. Tidak semua juga bisa dengan metode ceramah itu saja, tidak semua. Begitulah karakteristik peserta didik, berbeda-beda. Jadi caranya bagaimana, Bu? Dengan tadi kita sudah diberikan aplikasi gratis, akupintar.id, bisa digunakan oleh Bapak Ibu secara setiap hari kapanpun bisa digunakan. Ini adalah kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk setiap siswa itu berbeda-beda. Ya. Tidak ada siswa yang bodoh ya Bapak Ibu. Mereka itu beragam. Yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik verbal, di mana kecerdasan tersebut adalah mudah mengingat informasi secara tertulis, secara lisan. Nah, itu adalah kecerdasan linguistik verbal. Enjoy membaca, dia suka membaca, dia suka menulis. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu yang suka membaca, suka menulis, tapi dianya nggak suka menonton, nah itu kecerdasannya masing-masing, ada di tempatnya masing-masing. Jadi mereka tidak bodoh Bapak Ibu, mereka punya kecerdasannya masing-masing. Sama seperti anak kita di rumah, tidak bisa menghafal, tidak bisa ngomong secara lisan, secara gamblang ngomongnya gitu, nggak bisa menjelaskan. Mereka hanya bisa menjelaskan melalui gerakan, melalui kreativitas mereka, dituangkan lewat buku. Ada 8 kecerdasan majemuk. Yang pertama cerdas linguistik tadi, baru cerdas logikal matematika. Ini anak-anak yang pintar di matematika. Lalu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah berkomunikasi secara verbal. Komunikasinya baik, terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Mereka gampang berteman. Orang suka berteman dengan dia. Kalau zaman sekarang ngomongnya positive vibes gitu ya. Lalu ada kecerdasan intrapersonal. Beda ya Bapak Ibu, interpersonal dengan intrapersonal. Kalau intrapersonal menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, paham dasar motivasi dan perasaan sendiri.
Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Apa itu kecerdasan kinestetik? Yaitu terampil dalam menari, olahraga. Nah, aktivitas-aktivitas yang fisik gitu, mereka suka. Anaknya nggak bisa diam. Kadang ada anak bapak ibu yang disuruh duduk diam nggak bisa ya, mencelat sana, mencelat sini. Nah, itu ciri-ciri anak-anak yang kinestetik. Jadi cara belajarnya gimana biar bisa mereka mau belajar? Dengan cara berkegiatan. Jangan kasih mereka cuma duduk diam dengan tulisan. Selanjutnya itu adalah cerdas naturalistik. Tertarik pada mata pelajaran seperti biologi, zoologi, mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, nikmat suka berkemah, berkebun. Nah, itu adalah anak-anak yang cerdas naturalistik. Selanjutnya itu adalah cerdas matematis, memiliki keterampilan memecahkan masalahnya. Senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen, atau kalau di kejuruan mereka suka langsung praktek, langsung melakukan kayak ngetik di komputer atau apa segala macam, mereka lebih suka seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kecerdasan visual musikal. Itu apa? Biasanya mereka suka bernyanyi, musik. Mereka suka yang berbau musik, gitu kan? Senang menyanyikan dan memainkan alat musik, suka menciptakan lagu, memahami dan mengingat metode, serta menciptakan melodi sendiri. Pokoknya anak-anak yang suka akan musik. Jadi kecerdasan itu ada 8. Bukan hanya pintar matematika berarti cerdas, enggak seperti itu. Dari dulu sebenarnya mungkin cerdas itu memang udah ada 8 ya Bapak Ibu. Tapi kita saja yang dari zaman sekolah saya dulu, saya nggak pintar matematika, ya udah saya dicap memang nggak pintar. Bahasa kasarnya ya bodoh gitu ya Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang tidak seperti itu. Karena setiap individu, setiap manusia memiliki kecerdasannya yang berbeda-beda. Sama halnya dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di depan kita. Mereka adalah tokoh-tokoh hebat. Dan kecerdasan mereka berbeda-beda, tidak sama. Ada yang bermusik, ada yang pintar matematika, ada yang pintar olahraga. Tidak ada yang sama. Jadi tidak bisa murid satu dan murid yang lainnya itu disamakan. Nah ini cara tradisional, satu cara untuk semua murid. Biasanya kita seperti itu ya Bapak Ibu. Saya pun biasanya seperti itu. Satu cara untuk semua murid. Contohnya apa? Menjelaskan. Itu kan satu cara untuk semua ya. Padahal tidak semua murid ingin seperti itu. Padahal dia ingin, contoh misalkan sini, saya lebih suka melihat video, tapi kita nggak mendengarkan suara hati mereka. Kita hanya menginginkan caranya kita, maunya kita sebagai guru, tapi tidak maunya mereka sebagai murid. Seharusnya banyak cara sesuai minat dan bakatnya mereka. Fokus pada kurikulum dan pengembangan diri murid. Seharusnya kan kita bisa mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan potensi murid yang ada. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa melakukan tes tersebut. Tapi semoga dengan adanya saya memberitahu ada akupintar.id, semoga saja dapat membantu Bapak Ibu dalam menemukan gaya belajar untuk siswanya. Nah, ini tadi gaya belajar ada 3, yaitu visual, belajar auditori, dan belajar kinestetik. Tadi kan juga Bapak Ibu sudah ada yang melakukan tes itu kan? Ada juga yang sebagian melakukan tes kepribadian dengan 8 kecerdasan yang sebelumnya. Nah, itu bisa dipakai. Juga di aplikasi tersebut juga bisa untuk karir. Nanti akan diaplikasikan ke kelas 12 untuk menunjang karir mereka. Mau kemana mereka melangkah kuliah, mau kemana yang nggak kuliah, mau kemana arah kerjanya, kita akan pakai itu. Semoga anak didik kita nanti bisa sukses sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.
Yang pertama adalah gaya belajar visual. Biasanya gaya belajar visual ini suka gambar, grafik, warna, tulisan. Biasanya tulisannya itu mereka suka digambar, bukunya dicoret-coret, ada seninya di situ. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind mapping. Bapak Ibu tahu mind mapping pasti kan? Pasti sudah tahu lah ya. Video, ilustrasi, slide presentasi. Dari slide presentasi PPT yang sehari-hari Bapak Ibu gunakan, pastinya sehari-hari menggunakan slide PPT kan? Nah, dari situ biasanya anak-anak dari visual lebih suka seperti itu. Dari slide PPT aja lah yang gampang. Tapi karena kalau dari Canva mungkin agak sedikit sulit. Sebenarnya tidak sulit kalau mau belajar ya kan Bapak Ibu. Tapi lebih gampangnya dari PPT pun nggak jadi masalah. Yang penting ada tampilannya yang bisa dilihat peserta didik. Jadi strategi pembelajaran yang efektifnya seperti apa? Kalau visual, yaitu tadi menggunakan peta konsep, menggunakan gambar, video. Memang agak sedikit rumit ya Bapak Ibu, karena harus mengelompokkan siswa, harus membuatnya video. Ada siswa yang ini maunya video, yang ini berbeda. Tapi mau gimana lagi? Zaman semakin berkembang, ilmu semakin berkembang. Kalau tidak kita kembangkan ilmu kita ya akan begitu-begitu saja. Sama seperti peserta didik kita. Mereka akan seperti itu saja. Tidak bisa mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya itu adalah auditory. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Nah, ada yang seperti ini, seperti metode yang sering kita gunakan, yaitu ceramah di depan kelas. Selanjutnya senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu. Dia senang yang seperti itu. Strategi belajarnya gimana? Gunakan diskusi tanya jawab. Buat kelompok, Bapak Ibu bisa membuat kelompok, tanya jawab kepada mereka. Biar ada feedback, timbal balik. Lalu yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini efektif dengan menyentuh, bergerak, dan melakukan langsung. Contohnya kalau seperti komputer, mereka langsung mempraktekannya ke lab. Kalau untuk TSMTKR langsung mempraktekannya. Kalau untuk seni tari bisa langsung dipraktekkan untuk menari. Seperti itu. Jadi mereka nggak bisa diam. Kayaknya kebanyakan kalau anak SMK estetik semua ya Bapak Ibu. Nggak bisa diam. Gimana cara pembelajaran yang efektif? Yaitu dengan bermain edukatif, simulasi atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab. Jadi Bapak Ibu boleh tuh, nah, coba Pak Rahim berdiri, jangan kasih dia untuk duduk. Begini-gini dia, biarkan dia berdiri, dieksplornya badannya begini, biar tersalurkan gerakan dia yang nggak bisa diamnya itu. Jangan suruh dia duduk aja gini. Kalau suruh duduk gini Bapak Ibu, duduk sini dia muncul aja ke sana, duduk dia di sana ke sana dianya. Lalu lari dianya. Seperti itu anak kinestetik. Nah, saya telah menjelaskan konsep yang saya jelaskan tadi, konsep dari kenali potensi. Selanjutnya kita masuk di aplikasi. Di aplikasi ini izinkan saya membentuk kelompok sedikit untuk Bapak Ibu dulu, boleh? Sebentar saja, mengingat waktu kita yang sudah sangat sedikit. Sudah, ini berhubungan dengan yang Bapak Ibu gunakan tadi ya, tes yang Bapak Ibu ini kan tadi, Bapak Ibu buat. Tadi Bapak Ibu yang melakukan tes gaya belajar siapa aja?
aja. Dan ada 3 cuman pertanyaannya. Maksudnya bagian pertanyaannya, bukan pertanyaannya ya. Satu bagian kan dia ada 8, gitu kan? Ada 10, satu bagian ada 10. Ini cuma 3 bagian, cuma 3 tes aja. Tes yang belajar tadi. Ibu tes apa tadi, Bu? Oh, Ibu di sini. Tadi pakai istilahnya Pak. Oke, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Sudah, tolong ditulis di kertas. Nanti boleh dibacakan karena mengingat waktu jadi kayaknya kita nggak sempat buat kelompok. Setelah Bapak Ibu mengetahui nih apa aja bakat yang dimiliki, terus bagaimana mengaplikasikannya ke peserta didik. Itu aja. Mengaplikasikan tes tadi ke peserta didik itu bagaimana? Dengan cara apa? Kalau tadi ada yang kinestetik misalnya kan, diaplikasikannya bagaimana? Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu untuk anak-anak kinestetik? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk anak-anak audio? Untuk anak-anak visual? Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Aplikasi apa yang akan Bapak Ibu buat sesuai dengan hasil tadi? Penerapannya, Bu. Nah, maaf kalau kurang jelas. Penerapannya ke kelas gimana gitu? Sesuai tapi sesuai dengan tes gaya belajar Bapak Ibu tadi. Oh, sesuai dengan gaya belajar. Visual. Ya. Udah Ibu Ayu? Iya, Bu. Baik, di sini saya akan menyampaikan gaya belajar nanti yang akan saya bawakan di kelas sesuai dengan tes tadi, yaitu auditori. Auditori ini berarti dia sifatnya lebih banyak mendengarkan. Rencana saya kalau memang ini nanti berhasil ya, namanya masih uji coba kita kan. Memang kebanyakan siswa kayak tadi saya masuk di kelas 11 TKR ya, mereka itu kan kalau kita dalam keadaan santai mereka kelihatannya sepele sama kita, tapi begitu kita tegaskan bahwasanya kalian harus punya tujuan, sampaikan dulu apa sebenarnya materi yang akan disampaikan kepada mereka. Setelah mereka mendengarkan apa maksud dan tujuan itu, kelihatannya mereka membaur ke kita ya, membaur. Walaupun ada 2 orang itu saya pantau di belakang, ada yang kinestik dia ya, kelihatannya dia super aktif anaknya, hobi bergerak saja, sementara kawan yang lain mau mendengarkan tetapi yang 2 orang itu bergerak saja badannya. Jadi saya bilang nanti kalau kamu nggak bisa, kebetulan materi saya molok ya kan, molok, kamu praktek ke depan aja, kamu buat pantun untuk saya. Jadi dia bilang, Bu, kenapa mesti saya? Karena kamu dari tadi bergerak terus. Jadi saya bilang kalau seandainya ini seperti ini,
kamu berarti nggak mau dengan metode saya sebagai metode yang saya gunakan ceramah. Berarti kamu nggak mau mendengarkan. Setelah itu kelihatannya setelah saya tes dia untuk praktek, ya dia mampu untuk membuatkan pantun. Kemudian di minggu lalu, ya ini kan karena kebetulan saya 2 ini tadi hasilnya kinestetik juga. Jadi di minggu lalu kebetulan waktu itu kan target kepala sekolah mulok itu untuk putrinya, saya bilang Pak kalau untuk TBSMT KR saya tidak mampu untuk mengajarkan tari, tapi kalau untuk di putrinya saya insya Allah bisa. Dan untuk 10 TKJ dan 11 TKJ kelihatan tadinya mereka waktu saya buat keterangan tentang bagaimana teknik menari mereka kurang senang, tapi begitu praktek mereka mampu membuat gerakan dan bahkan laki-lakinya ikut terlibat. Mereka buat kelompok sendiri dan tidak peduli aku cowok loh, aku masa harus menari. Ketika saya katakan setiap siswa wajib menunjukkan kemampuannya, ternyata mereka senang dengan gayanya. Dan di 11 TKJ mungkin Bapak Ibu ada yang bergabung, ada gerakan pertama saja mereka sudah luas gitu. Kan ada saya share video mereka di kelas 11 TKJ. Ya, kalau di 10 TKJ memang belum saya share ya. Dari situ kelihatan bahwasanya anak 11 TKJ itu sebenarnya memang mereka itu punya bakat. Kalau memang kita percayakan sama mereka, kamu harus buat ini, ternyata mereka mampu. Berarti kinestik mereka itu memang sebenarnya ya perlu kita pancing dulu baru keluar gitu. Karena kan talenta anak-anak itu kita bisa mengetahuinya setelah kita bimbing mereka. Ya, mereka baru menyadari. Dan saya lihat ya hasil dari gerakan-gerakan mereka itu padahal masih tampil pertama tapi sudah luar biasa bagusnya. Dan harapan saya tinggal pencitraan wajah mereka ke gerakan tapi saja yang belum dapat. Itu saja. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ayu. Nah, selanjutnya satu lagi boleh Mbak Silmi yang sudah membuatnya. Baik, terima kasih. Baik, ya hal yang akan saya lakukan setelah mengetahui potensi dari gaya belajar siswa seperti saya, yang sama seperti saya yaitu visual, mungkin saya akan membuat atau menampilkan video pembelajaran yang menarik. Contoh misalnya pada materi saya ada teks prosedur. Ini nanti kelas 10 dan 11 ada, ini jelas sudah saya lihat. Maka kemungkinan rencana saya akan membuat atau menayangkan video pembelajaran berupa video memasak ini paling gampang, mudah dan dipahami. Kemudian bisa juga dengan menampilkan resep serta step by stepnya cara memasak sesuatu menggunakan gambar-gambar yang menarik, misalnya gambar pancinya, gambar ada chefnya di situ, gambar sutil mungkin kita masukkan seperti itu, serta bahan-bahannya yang bisa dipoto secara langsung, ya dari dunia nyata gitu, dan kita masukkan tampilkan ke slide PowerPoint bisa ataupun Canva seperti itu. Bisa juga untuk kemudian menampilkan yang namanya seperti mind mapping tadi ya Bu, untuk teks prosedur tersebut juga bisa diaplikasikan seperti itu. Keras banget nih, tepuk tangan Bapak Ibu. Kita sampai di akhir pembahasan kita. Setelah ini seharusnya ada satu jurus lagi, tapi waktu tidak memungkinkan karena Bapak Ibu akan masuk ke kelas, juga akan ada kegiatan yang lain. Jadi sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila dari penyampaian saya ada yang salah, kata-kata saya ada yang salah. Saya memohon maaf kepada Bapak Ibu guru.
Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak Ibu. Sama-sama. Makasih Bu Bapak. Ada apa saya sertifikat habis ini? Udah.